Halo Tribuners, tim kuasa hukum atau tim penasihat hukum dari Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara perihal putusan kasasi yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh tim penasihat hukum dari Nikita Mirzani, sehingga Nikita Mirzani harus kembali eh, berada di dalam penjara dengan putusan terakhir dari Pengadilan Tinggi, yaitu menghukum penjara Nikita Mirzani selama 6 tahun. Tim penasihat hukum dari Nikita Mirzani yaitu Maruli Tua Cianturi mengatakan pihaknya sudah menerima salinan petikan dari Mahkamah Agung, namun mereka belum menerima salinan putusannya, dan akan tetapi Maruli sudah berkoordinasi dengan Nikita Mirzani terkait putusan dari Mahkamah Agung. Maruli menyampaikan bahwa Nikita Mirzani sangat kecewa dengan kasasi yang diajukan oleh tim penasihat hukumnya, namun eh, Nikita menyerahkan kembali semuanya kepada tim penasihat hukum. Di sisi lain, tim penasihat hukum dari Nikita juga membenarkan kabar kalau Nikita Mirzani jatuh sakit selama berada di rutan Pondok Bambu. Sakit itu bukan sakit yang baru muncul, namun Nikita Mirzani kembali sakit gigi selama di dalam tahanan. Sakit gigi itu pun sudah terjadi saat proses peradilan dari Nikita Mirzani. Saat ini tim penasihat hukum sedang mengurus proses pengobatan untuk menjalani pengobatan di rumah sakit yang biasa dijalani oleh Nikita Mirzani. Karena saat ini dia dari rutan Pondok Bambu mengizinkan Nikita Mirzani untuk berobat di rumah sakit rujukan dari kejaksaan. Namun proses pengobatan sudah berjalan, tapi Nikita Mirzani sakit gigi Nikita Mirzani belum sembuh juga, sehingga pihak tim penasihat hukum sedang mengurus perizinan untuk menjalani pengobatan di rumah sakit yang biasa Nikita Mirzani menjalani pengobatan. Berikut keterangan dari tim penasihat hukum Nikita Mirzani. Oke, nah saya jawab begini, teman-teman media. Dalam perkara pidana, kami sebagai penasihat hukum, ya, pertama-tama kami menghormati putusan kasasi yang sudah dikeluarkan, ya, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu bagian dari instrumen proses penegakan hukum, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam perkara kasasi ini, kami sampai hari ini belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut, ya. Yang kami dengar, terima informasi hanya dalam bentuk informasi dari media bahwa yang pertama, ya, permohonan kasasi dari jaksa ditolak. Yang kedua, permohonan dari kasasi klien kami, Nikita Mirzani, ditolak. Nah, hanya 2 poin itu saja yang kami terima informasi itu. Sehingga tentu banyak teman-teman media yang bertanya, apa upaya selanjutnya? Nah, untuk perkara kasasi ini, kami ingin sampaikan bahwa kami belum bisa bersikap sebelum kami menerima salinan putusan kasasi tersebut. Karena kenapa? Kami harus lihat dulu apa yang menjadi amar pertimbangan majelis hakim pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari rekan media, apa hubungannya dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang hari ini disidangkan, begitu ya? Nah, saya kira kalau kita belajar hukum dengan baik, ya, hukum pidana dan hukum perdata itu adalah dua sistem atau rejim hukum yang berbeda, ya. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan sudah ada putusan kasasi, terus kemudian itu akan melemahkan gugatan perdata, saya kira itu nggak tepat, ya. Karena apa? Karena saya bilang tadi, secara konseptual dan yuridis, hukum pidana dan hukum perdata itu berbeda, hukum acaranya berbeda, proses pemeriksaannya, para saksi, para ahli juga berbeda. Bahkan majelis hakim dalam memuat pertimbangan hukumnya itu berbeda dari pidana. Jadi makanya saya bilang, apakah ini melemahkan gugatan kami dalam gugatan perbuatan melawan hukum? Tidak, kami masih optimis, gitu.
Tapi sudah koordinasi Bang sama Nikita, maksudnya terkait informasi awal soal putusan kasasi ini dan respon Nikita seperti apa Bang? Oh iya, jadi kan begini, kami kan sebagai penasihat hukum dalam pidana, karena kalau dalam pidana itu tidak disebut sebagai namanya kuasa hukum, tapi penasihat hukum. Nah, dalam perdata itu disebut namanya kuasa hukum. Nah, kami dalam penasihat hukum, dalam upaya dalam pasca putusan kasasi itu, ya, kami sudah berdiskusi banyak dengan klien kami Nikita Mirzani gitu. Memang secara manusiawi, ya namanya manusiawi ya, sangat kecewa terhadap putusan kasasi itu. Nah kemudian, tapi kan kekecewaan itu nggak lama. Kami melihatnya sebagai penasihat hukum, ini sosok Nikita Mirzani adalah sosok wanita yang kuat ya. Memang secara manusiawi dia kecewa dengan kasasi itu, tapi kami melihat kekecewaan itu nggak lama, dia cepat sekali pulih kembali dan ketika banyak hal yang sudah disampaikan ya, kami berkeyakinan, kami masih optimis dalam melakukan upaya-upaya langkah hukum berikutnya ya. Banyak yang mempertanyakan perihal putusan kasasi yang kami sendiri itu dan waktu seharusnya langsung keluar, berbeda dengan kasus yang ada di Surabaya 1 bulan untuk keluar. Nah, oke, itu sebenarnya problematik ya. Tapi kan saya kira kami belum bisa berpendapat ya, karena pertimbangannya kami belum baca, belum pelajari. Orang hukum itu nggak bisa asal ngomong. Kalau mengambil sikap terkait langkah hukum berikutnya, kami sudah mengajukan permohonan ya ke Mahkamah Agung ya, supaya dalam waktu dekat kami diberikanlah salinan putusan kasasi tersebut. Begitu. Yang katanya kemarin kita sakit Bang. Hah? Kita sakit di sel. Sekarang Bang Gali dulu yang terkait sakit ya? Iya Bang. Betul, nih kita sakit gigi. Oh kambuh lagi Bang. Hah? Kambuh lagi. Kambuh. Terus kita kan dapat ini ya, surat untuk bisa berobat keluar. Tapi surat untuk bisa berobat keluar itu adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pengadilan sendiri, yaitu di Rumah Sakit Adiaksa, Jakarta Selatan. Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan ternyata kan berbeda ya, jadi tidak bisa ditanganin oleh rumah sakit tersebut. Maka oleh karena itu atas dasar daripada pengecekan di rumah sakit yang kembali di PN, kemungkinan akan diajukan kembali permohonan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit yang biasa Nikita Mirzani berobat seperti itu. Karena kan Nikita sudah punya dokter gigi tersendiri. Kemarin benar memang sakit gigi seperti itu. Bang, mungkin lebaran kemarin aktivitas kita sendiri di lapas seperti apa sih Bang? Banyak yang belum tahu update. Yang saya tahu sendiri ya memang kan kami juga belum datang ke sana, tapi sampai dengan saat ini kondisinya baik-baik aja. Ada juga pihak keluarga yang datang ke sana ikut mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, dan kondisi ini kita baik dengan para terdakwa lainnya ya yang di sana merayakan Idul Fitri di sana, sholat Id di sana, jadi dalam kondisi baik-baik saja. Dan keluarga juga sudah nengok ke sana. Seperti itu. Oh bukan, alhamdulillah baik-baik aja. Bukan sakit terkait adanya putusan ini. Apapun putusannya itu kan ya Niki udah percayakan ke kami untuk membuat memori kasasi kemarin kan. Adapun hasil putusannya itu kan kita sudah berusaha untuk mencari keadilan ya. Keadilan dalam ini kita udah mengajukan upaya hukum kasasi, dan sekarang kan hasilnya seperti apa ya kami tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Tapi yang sayangkan saat ini, mungkin kawan-kawan juga tahu, antara durasi daripada durasi daripada distribusi dengan putusannya cuma 1 hari. Itu yang kami sangat sayangkan ya. Dan kami pun tidak tahu itu pertimbangan apa. Dan itu bertepatan pada saat tanggal 13 Maret Nikita Mirzani dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, malamnya ada pengumuman tersebut. Kami shock, tidur aja, cepat banget kan. Nah, itulah yang disayangkan, dan sampai dengan saat ini kami belum terima untuk salinan tersebut, dan saya sendiri kemarin sudah datang ke Mahkamah Agung untuk membuat permohonan untuk diberikan salinannya, akan tetapi belum diterima. Upaya tersebut di mana kedepannya kami akan berdiskusi kembali langkah hukum seperti apa nanti. Toh masih ada kesempatan untuk melakukan upaya hukum.
Tapi sampai dengan saat ini kami konsentrasi dengan putusan daripada salinan kasasi ini. Apa sih pertimbangannya itu? Seperti itu. Kok cepet banget gitu, 1 hari gitu, dari durasi sampai putus 1 hari, itu aja. Itu yang kami sayangkan. Bang, banyak yang mempertanyakan bahwa ini kasus yang di Surabaya dengan yang Makanya saya sampaikan tadi kan, secara manusiawi, ini kan manusiawi yang dibicara. Ya pasti kecewa lah. Satu ya, ini momentum dia di mana akan merayakan ulang tahun, benar nggak sih? Iya. Yang kedua, ini momentum Idul Fitri yang dia berharap dapat berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, ketika ada putusan kasasi ya yang benar-benar di luar harapan, kecewa wajar, kecewa, namanya manusia, kecewa dong gitu. Nah, tapi kami melihat begini, saya sudah sampaikan di awal, ini Nikita Mirzani wanita kuat ya, dia kecewa tapi nggak lama. Iya, dia akan bangkit lagi, dan kami dalam kondisi apapun sebagai tim hukum selalu support dia, selalu berada dekat dengan dia. Itu saja. Cukup ya. Thank you, Bang. Thank you ya. Jangan lupa subscribe ya.